Surabaya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi ada peristiwa 10 November yang ada dalam lukisan ini. Nah, ini adalah insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan yang terjadi pada Rabu Wage 19 September 1945. Di sini hati rakyat Surabaya jadi panas. Jadi mereka merobek bendera yang ada di atas Hotel Yamato. Jadi jalan tunjungan di sekitar hotel telah penuh dikerumuni massa pemuda dan rakyat, dan dalam waktu sekejap pada siangnya itu beberapa orang pemuda ya langsung naik, ya, jadi langsung merobek. Nah, di sini ada kantor gubernur Jatim di depan Tugu Pahlawan ya, saat ini. Nah, letaknya berhadapan dengan markas scan peta diciptakan sang merah putih oleh para mahasiswa untuk pertama kali di kota Surabaya. Jadi di sini sudah kedaulatan ada di tangan rakyat di bawah pengawasan serdadu Jepang. Arek Surabaya kibarkan sang merah putih. Jadi sudah berani. Lalu di sini ada rakyat pemuda dan PKR atau TKR yang mempertahankan tiap jengkal kota di daerah alun-alun Contong. Di sini pakai gelombang laut mereka bergerak mengepung menerobos basis musuh. Ya, tujuannya hanya satu, yaitu merebut persenjataan dan nyanyikan lagu kemenangan Indonesia Raya. Nah, ini ada markas Kempeta tentara Jepang yang diserbu oleh massa pemuda dan rakyat untuk merebut senjata sebelum dilucuti oleh tentara sekutu. Nah, ini mengintai dan menyerang. Jadi pasukan dari negara Indonesia membawa bendera merah putih, ya, mengintai lalu menyerang dengan semboyan rawe-rawe rentas malang-malang itu. Di sini ada kerjasama juga antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika perang tidak ada yang namanya perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin. Di sini ada mengatur siasat juga, yaitu penyerbuan di sekitar RRI Jalan Simpang dan berhasil direbut dari sekutu. Lalu di sini ada pasukan yang sedang melakukan gencatan senjata, yaitu ada kedatangan Bung Karno dan Bung Hatta di depan gedung HVA sewaktu gencatan senjata pertempuran pada tanggal 30 Oktober 1945. Ya, di sini mereka melakukan gencatan senjata bersama pihak sekutu juga dari pihak negara Indonesia. Nah, lalu pendaratan tentara sekutu dengan pasukan gurkanya dalam suatu sergapan oleh pemuda dan rakyat dihalau mundur hingga ke tepi laut atau sekarang namanya Tanjung Perak atau Ujung, bulan Oktober 1945. Lalu di situ ada para tokoh ya yang dihadapkan saat penentuan bertempur atau menyerah pamflet ancaman sekutu 10 November. Tetapi karena sangkakala Yuda, Tanawa Dentum, meriam gelegar suara Bung Tomo, Dr. Mustopo dan semua putra bangsa membangkitkan semangat memanggul senjata. Nah, akhirnya kelas pertama suasana gencatan senjata di depan gedung Internasio. Jadi perang telah menelan nilai kemanusiaan, kehancuran, kesengsaraan dan kematian. Jadi meski semua tiada sia-sia, namun demi hak tanah merdeka masih ada syarat tanpa pengorbanan, yaitu jalan damai. Oke, nah di sini ada pertempuran juga di depan markas sekutu di gedung HVA dengan penuh semangat oleh massa pemuda dan rakyat. Mereka bertempur, ya, sehingga bendera merah putih tetap berkibar. Dengan gagah berani, berperang tanpa strategi adalah kesia-siaan. Jadi mati tanpa arti. Kami sadar akan kekuatan sendiri, menyergap musuh, merebut benteng. Itulah semangat mereka. Jadi mempertahankan di daerah kota, dan di situ ada nanti peristiwa matinya Jenderal Malabi di sekitar Jembatan Merah. Lalu tokoh-tokoh yang mewakili penolakan ultimatum dari pihak sekutu penghinaan itu merupakan penghinaan, ya, serta martabat arek-arek Surabaya. Jadi merupakan kekacauan yang ada di mana-mana, termasuk menghancurkan kenyamanan negara. Nah, ulama-ulama juga berperan penting di sini. Jadi para ulama tidak intinya memberikan doa
dan restu kepada para pejuang juga. Jadi doa dan pengorbanan tuh ya. Terus selanjutnya juga tentara itu yang ada di gambar bisa bersemangat ya, bersama-sama pemuda itu siap untuk ke medan laga dan juga siap siaga bersama laskar rakyat. Lalu pertahanan. Nah, di sini pertahanan di Linde Teves di dekat stasiun atau gedung kesenian dekat kantor pos dulu, sekarang Bank BI. Ya, perjuangan panjang ya putra bangsa mempertahankan setiap jengkal tanah pusaka megah sang saka itu bertumpu di atas jerit dan kesengsaraan. Ya, semuanya itu tiada sia-sia. Jadi semuanya itu bukti kejayaan negeri tercinta Indonesia, semuanya berjuang. Lalu di situ ada sebuah Masjid Kemayoran ya. Di situ perang yang terjadi di depan Masjid Kemayoran. Pertahanan di situ sudah cukup kuat sehingga mereka bertempur dari atas, udara dan darat. Lalu juga di sebelah utara kantor Gubernur Jatim juga dipertahankan mati-matian walaupun diserang dari laut, darat dan udara di viaduk ya. Lalu juga pertahanan di viaduk KA dekatnya kantor Gubernur dan markas Genpetai atau intelnya Jepang di Jalan Pahlawan, di mana saat ini ada Tugu Pahlawan di sana. Nah, ini kondisi peperangan yang terdapat dalam lukisan pada saat zaman dulu daerah Bubutan dalam upaya mempertahankan kota bawah. Terus juga ini ada namanya penyergapan tentara sekutu ya oleh rakyat dan pejuang Indonesia di daerah Kali Asin. Nah, jadi ada bara semangat, ketidakseimbangan senjata bukan hambatan bagi pejuang sejati. Jadi kita kalah senjata, tapi tekad, berani, penuh semangat senantiasa itu bisa kita cermati, kita maknai kemerdekaan ini untuk meniru atau meneladani pejuang-pejuang yang ada atau berjuang pada saat zaman itu. Nah, ini rumah kediaman Gubernur Jatim. Di Jalan Pemuda terjadi pertempuran untuk mempertahankan kota. Lalu juga ada komando di sini, dia memerintahkan untuk mempergok musuh di Jalan Peneleh. Mereka juga tidak meninggalkan kewajiban mereka, yaitu sembahyang, sholat ketika berperang ya, di kubu-kubu pertahanan untuk menyempatkan berdoa supaya menang. Nah, di sini ada pencegatan musuh oleh pasukan saat musuh berkonvoy ya. Jadi kita menyebar telik sandi negara kita. Lalu pergerakan juga dibantu oleh anak kecil ya. Di sini ada anak kecil yang memberi isyarat musuh sudah dekat. Lalu informan itu memberikan kepada para pejuang untuk bergerak ya. Jadi untuk bangsa Indonesia, jawaban Indonesia untuk ultimatum sekutu itu adalah selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah putih, maka selama itu kita tidak menyerah kepada siapapun. Itulah Bung Tomo. Jadi kita tidak boleh menyerah ya. Pantang menyerahnya Bung Tomo bisa kita teladani dalam memaknai kemerdekaan. Oke.